Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sahabat asli, alhamdulillah kembali di series kita Soleh Muslihun. Jadi soleh aja nggak cukup, kita perlu jadi orang yang peduli dengan orang lain atau kondisi sekitar kita, yang artinya kita perlu jadi muslihun, artinya orang-orang yang menginginkan kesolehan buat dirinya dan orang lain. Masih di sini masih bersama guru kita juga Ustadz Bambang Ridho hafizahullah. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz Bambang. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita ketemu lagi Ustadz Bambang. Ini episode keempat ini kayaknya nih. Ya, Udah 4 episode. Di episode sebelumnya kita juga udah ngomongin tentang konsep iman kalau saya. betul. Iman dan amal soleh, apa korelasinya iman dan Iya, betul. amal soleh. Dan itu menarik sekali. Artinya kalau seseorang menyatakan dia beriman, dia mau nggak mau harus beramal soleh. Innalladzina amanu wa amilus solihat dan lain sebagainya. Betul. Baik, itu mungkin di episode sebelumnya. Adapun episode kali ini kita akan bahas apa, Ustadz? Kita mau ngobrolin apa dari tema besar kita tentang soleh dan muslih. Silakan, Ustadz. Kali ini kita bakal ngobrolin tentang apa sih atau gimana sih bentuk manusia, bentuk seorang muslim, spesifikasinya gitu ya, Ya, yang bisa dengan baik melahirkan amal-amal soleh gitu, melahirkan karya-karya yang ya bisa bermanfaat untuk dirinya, untuk orang lain, amal soleh kan nggak mesti ibadah kan maksud saya. Maksudnya eh, karya-karya. karya gitu ya. Makanya ini sebenarnya harus ada satu pembahasan sendiri Sat, ya tentang apa namanya ibadah gitu ya. Maksudnya Hmm. ketika seorang manusia lahir Mhm. dan ya tentu kemudian dia ya ketika seorang manusia lahir lah dia kan akan berinteraksi dengan banyak hal. Setidaknya dia akan berinteraksi dengan sang pencipta, dia Betul. berinteraksi dengan sama manusia, dia berinteraksi dengan Lingkungan. sosialnya, lingkungannya, dengan alam semesta, dengan kehidupan yang Ya, dia berada di situ. Dia juga akan menghadapi hari kiamat yang akan menjadi hari pembalasan, hari hisab gitu ya. oke. Ini akan jadi satu pembahasan yang ya Khusus. khusus dan mungkin jadi serial tersendiri lah. Oh gitu, Nah, Ustaz. kapan-kapan mungkin akan Masya Allah ya. dibuat atau ya intinya itu butuh pembahasan tersendiri lah gitu ya. Mhm, Nah, mhm. tapi hari Menarik. ini kita lebih ingin mulai masuk gitu ya. Bagaimana cara mendidik diri Mhm. atau apa sih spesifikasi seorang muslim soleh dan muslih sehingga dia bisa konsisten beramal soleh Oke. dan bisa beradaptasi dengan tantangan zaman. Kan tantangan zaman itu kan berubah-ubah terus gitu ya. Betul. Tidak Nah, tidak sama ya. tidak sama gitu ya. Artinya begini, kalau ada orang bertanya, emang butuh spesifikasi yang khusus? Speknya kayak gimana supaya jadi muslih Iya, sama kan soleh gitu gitu ya. kan. Bukannya amal soleh udah dikasih tahu oleh Rasulullah, oleh Mhm. Al-Quran, begini, Ya. begini, begini. Kenapa nggak langsung aja? Oh. Nah, ini masalahnya. Ya. Artinya, iya betul, memang di Al-Quran dan Rasulullah sendiri sudah pernah memberikan ya banyak wejangan, Mhm. taujihat gitu ya, petunjuk-petunjuk. Ini amal-amal soleh yang bisa kita kerjakan. Betul. Tapi kan masalahnya ketika seseorang hidup yang tentu kondisinya Mhm. berbeda dengan kondisi yang dialami oleh Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Nah kan yang menjadi masalah adalah bagaimana kita bisa mempraktekkan Betul. amal-amal soleh itu atau nilai-nilai Di kondisi yang berbeda. di kondisi yang berbeda gitu kan, Di zaman yang berbeda. di zaman yang berbeda kan gitu. Ya termasuk dulu Rasulullah mendidik para sahabat Mhm. ketika Rasulullah sudah wafat kan kondisinya berbeda. Betul. Kondisi sosial yang dialami berbeda, Betul. apalagi kemudian wilayah Islam sudah semakin luas, Luas. Iya. tapi tetap gitu loh. Bahkan Mhm. Rasulullah sampai, Ada yang ajak ya bahan-bahan. nah itu dia, Mhm. Rasulullah memberikan garansi gitu kan bahwa generasi setelahku yang disebut dengan Khulafaur Rasyidin gitu ya. Ya. Itu adalah generasi yang memang punya garansi kebaikan gitu Baiklah. loh. Dari Dia Rasulullah langsung. dari Rasulullah langsung, walaupun Rasulullah pada saat itu sudah tidak ada kan gitu Betul. kan. Nah, ini artinya Rasulullah kalau kita perhatikan lebih dalam lagi, Mhm. sebenarnya Rasulullah mendidik para sahabat bukan hanya sekedar memberi petunjuk beramal soleh ini, beramal soleh itu, A, B, C Mhm. dan seterusnya gitu. Tapi Betul.
Rasulullah benar-benar mendidik seorang manusia Oke. untuk kemudian cara berpikirnya bagaimana, Hmm. bagaimana mengembangkan yang ada dalam dirinya, sehingga Hmm. kemudian petunjuk-petunjuk yang sudah diberikan oleh Rasulullah Hmm. bisa diimplementasikan, bisa dipraktikkan Hmm. sesuai dengan kondisi zaman, Oke. bisa menjawab tantangan-tantangan yang mereka hadapi. Berarti ada yang ibarat kata mungkin kalau saya boleh katakan gini, Ustaz. Rasulullah memberikan kuncinya saja ya Betul, untuk dibuka manapun dengan inovasi, dengan apa segala macam itu tetap buktinya kan misalkan gini, ini mungkin agak ini ya. Di zaman Rasulullah nggak ada Baitul Mal, di mhm, zaman maaf, zaman Umar ada Baitul Mal. betul, Dan itu amal soleh dan itu heeh, karya gitu iya kan. iya betul, Jadi tetap dalam kerangka amal soleh dan mhm, itu ya. Sehingga zaman berubah tapi nggak jauh-jauh dari begitu ya. iya. Jadi garisnya sudah Iya. sudah Apalagi jelas. zaman kita ya. Nah itu dia. Saya Artinya nggak kalau kebayang juga kita tuh. melihat Umar yang punya, banyak, apa namanya, Iya, inovasi yang inovasi, disebut terobosan lah. terobosan gitu ya, awaliyat Mm-mm. Umar gitu kan. Itu kan menunjukkan bahwasanya, orang kayak Umar itu, tidak serta-merta karena, wah dulu Rasulullah ngerjain ini, ya udah kita copy Itu paste gitu itu kan, doang ya. otomatis gitu kan. Heeh. Kan enggak, karena ada, apa namanya, mental yang dibangun, dididik Betul, oleh betul. Rasulullah, kemudian ada, cara berpikir dan seterusnya dan seterusnya. Mm-mm. Nah ini yang insya Allah kita Kita akan akan bahas coba nih. bahas nih ya, kita akan mulai masuk lah gitu ya, Masya akan Allah. mulai masuk, unsur-unsur apa sih Masya yang Allah. diperlukan oleh seorang muslim agar Mm-mm. tadi dia bisa konsisten melakukan amal soleh, bisa, Mm. mengimplementasikan amal soleh sesuai dengan kondisi dan tantangan zamannya. Akhirnya artinya dia tetap berkarya, tidak keluar dari koridor keislamannya, Betul nilai-nilai Islamnya betul, dengan sangat inovatif, dengan sangat inovatif, terobosan baru segala macam. betul Artinya unsur-unsur ini yang jadi bekal setiap orang ya, Sat, ya. betul Untuk dia bisa berkarya buat umat ini. Apa betul. aja Sat unsurnya, Sat? Nah, ini jadi begini, kalau kita sebenarnya memahami Mhm. atau kita, sering tidak kita sadari sih, Iya, artinya kalau coba kita sadari lebih dalam, ketika kita beramal, artinya ya katakan beramal itu kita artikan sebagai bertindak lah. iya. Kalau kita bertindak, itu tidak serta-merta kita tuh bertindak, begitu saja. Dalam arti sebenarnya ketika seseorang bertindak, Mhm. itu merupakan gabungan dari 2 hal. Apa aja, Sat? Ada yang disebut dengan irodah dan ada Irodah. yang disebut dengan kudroh. Artinya Apa bedanya, Ustaz? Irodah dengan kudroh? seseorang itu bertindak, melakukan sebuah tindakan Ya, atau ya bahasa Arabnya beramal gitu ya. beramal. Itu karena dia punya irodah, yaitu kemauan. Ini kita Kemauan kita bahasakan dengan secara mudah dulu gitu ya. ya Baru kemauan nanti ya. kita akan, bahas lebih Bedah panjang lagi ya. gitu ya. Dan juga dia punya kemampuan kudroh gitu. Kemauan dan kemampuan. Kemauan dan kemampuan. Ya, Kan nggak mungkin kalau dia punya kemampuan tapi nggak punya kemauan, nggak jadi kan? nggak jadi. Nggak ada tindakan. Sebagian kalau kemauan doang, Nggak punya kemampuan, kemampuan nggak kejadian juga. nggak jadi juga kan Heeh. gitu kan. Nah ini 2 unsur, eee, sebenarnya Mhm. yang terjadi, yang tergabung, yang kemudian melahirkan sebuah tindakan dalam diri manusia, Oke. kan gitu kan. Ini secara umum ya. Ini secara umum. Bukan dalam kerangka muslim dulu deh. Kita secara umum begini Secara orang. umum begini, Heeh, ya. kan gitu kan. Nah, Heeh. tetapi kemudian tentu Mhm. yang namanya Islam, yang kemarin sudah kita bahas cukup panjang gitu ya, Iya. bahwasanya ya seorang muslim itu, harus beramal soleh gitu ya, Mhm. dengan jangkauan yang luasnya itu, dengan lingkup yang luasnya itu. Nah, artinya, irodah yang seperti apa atau kemauan seperti apa atau kudroh yang seperti apa Yang yang harus mhm, dimiliki oleh seorang muslim. seorang muslim, kan gitu. Ini yang jadi, Pembahasan kita. pembahasan kita gitu kan. Nah, kalau kita bisa, pahami lebih dalam lagi Hmm. dari kudroh misalnya Kudro artinya dari kudroh, kemampuan-kemampuan. kemampuan. Sebenarnya kemampuan itu kan dimiliki oleh, manusia dan juga hewan. Hewan juga punya Kemampuan. kemampuan kan gitu kan. Eee, Manusia pun juga punya kemampuan. Ya. Tetapi ada perbedaan antara kemampuan yang dimiliki oleh hewan dan ada, Apa yang membedakan, Ustaz? yang membedakan adalah begini, kemampuan,
yang dimiliki oleh, hewan itu sekedar kemampuan yang, biasa dalam arti reaktif, sifatnya Oke. hanya, apa namanya, untuk memenuhi hajat hidupnya gitu. Kadarnya segitu aja. Kadarnya segitu saja, tidak bisa, terinovasikan lebih jauh lagi gitu. Mmm, Itu kan mengapa kemudian keistimewaan manusia kemampuan yang dimiliki atau dianugerahkan oleh Allah kepada manusia, manusia, iya, yang menjadikan manusia kemudian lebih diberikan hebat. amanah oleh Allah sebagai khalifah gitu kan. Wa ja'alnakum khalaifa fil ard, Karena dia punya kemampuan yang tidak biasa. yang tidak biasa, Mhm. yang disebut, oleh Dr. Majid Al-Kilani disebut dengan qudrah taskhiriyah. Kalau dibahasain ke Indonesia apa, Ustaz? Kalau kita bahasakan ke dalam Heeh. bahasa Indonesia, qudrah taskhiriyah itu adalah kemampuan untuk mengelola Oh, taskhir, iya, iya. taskhir gitu ya, untuk kemudian, dilakukan pemanfaatan yang lebih jauh lagi gitu. Wush, Atau gimana ya, menggambarkannya begini, kemampuan yang dimiliki oleh manusia itu iya, adalah kemampuan yang, nanti berlevel-level, dimulai dari dia, memahami sesuatu yang ada di sekitarnya, mhm, kemudian nanti dia, dari sesuatu yang ada di sekitarnya itu dia bisa, apa namanya, bisa melahirkan atau bisa menemukan mhm, teori-teori gitu kan. Misalnya, eee, angin nih iya, atau ya kata matahari lah yang mudah gitu kan. Matahari yang dia rasakan ini gitu kan, kan panas nih, yang dia rasakan kan panas gitu. iya, Ketika seorang manusia mengerahkan kemampuannya untuk meneliti matahari dan seterusnya gitu, oh ternyata matahari mhm. punya teori yang begini dan begitu gitu ya. Kudro itu yang dia Heeh. yang manusia punya ya? Iya, ini baru level 1 gitu ya. Oh, itu Nanti bener-bener baru bersatu level ya? 1 gitu kan, merasakan baru kemudian dia mencari teori yang bisa dimanfaatkan dan kemudian dikembangkan lagi, Biar jadi manfaat. biar jadi manfaat lebih jauh Mhm, lagi gitu. Oh ternyata, matahari bisa dijadikan listrik gitu kan, iya, misalnya gitu kan, sumber energi sumber gitu-gitu lah ya. energi gitu kan dan seterusnya. Nah, itu kemampuan yang tidak dimiliki oleh hewan gitu kan. Iya, Hewan apa misalnya dia punya kemampuan dalam dirinya ya udah segitu aja, nggak mungkin, mmm, ada hewan atau misalnya ada ayam atau ada kambing gitu ya, sampai berpikir bisa, "Wah iya, ini matahari bisa gue apain nih?" Gitu kan, "Bisa gue jangankan jadikan" matahari deh, misalkan kambing, di rumput enaknya dijual aja kali ya. nah kayak gitu kan. Kan dia nggak punya kemampuan itu Heeh, gitu nggak kan. punya. Dia nggak pernah berpikir, "Ini Dia bisa nyari rumput, tapi dia nggak bisa mengelola rumput itu betul gitu gitu kan. kan. Rumput sekali-kali kali gue sayur gitu kan. Iya, iya, Gue jadiin apa namanya, sayur asem atau apa gitu. Kan dia nggak punya kemampuan itu mhm, gitu kan. Nah ini kemampuan manusia berupa kudroh taskhiriyah ini gitu iya, ya, atau kemampuan, mengelola mengelola, ini salah satu hal atau salah satu unsur mhm, yang merupakan anugerah besar dari Allah untuk manusia, untuk kemudian manusia, bisa, apa namanya, menjadikan apa yang telah diberikan oleh Allah menjadi lebih dahsyat lagi gitu. Dan kudroh taskhiriyah ini nanti jelas tujuannya ketika manusia tadi ya, mhm, berhasil, mengelola, memanfaatkan apa yang ada di sekitarnya iya, gitu ya. Tentu tujuannya adalah untuk semakin membuat yakin manusia tentang, tentang, kebesaran Allah. ujungnya akan ke sana? Ujungnya harus ke sono, salah satunya gitu ya dan Iya, tujuan utamanya gitu kan. Artinya, Allah itu, apa namanya, makanya Dr. Majid Al-Kilani itu mengatakan begini ada satu, pendapat beliau yang menarik gitu ya. Beliau mengimani bahwasanya Al-Qur'an itu punya, eee, ada 2 macam mukjizat gitu ya yang mmm, dimiliki oleh Al-Qur'an. Ada mukjizat, uslub, ada mukjizat, ilmi gitu ya. Ada mhm, i'jaz uslubi, ada i'jaz ilmi gitu. ilmi, I'jaz lughawi, ada i'jaz ilmi gitu kan. ilmi, Benar Al-Qur'an itu punya, mukjizat berupa bahasa, keindahan sastra gitu ya. betul, betul, Tapi ada juga satu mukjizat Al-Qur'an yang berupa mukjizat ilmi, ilmi gitu ya, tentang, penemuan-penemuan, teknologi dan seterusnya gitu mhm, kan. Nah, menurut beliau, hari ini di zaman modern yang harus kembangkan, oh, ditonjolkan tonjol, ditonjolkan itu adalah i'jaz ilminya, bukan cuma ijaz, lughawinya, bukan i'jaz lugawi. Kenapa? Karena i'jaz lugawi pernah punya masanya.
Bukan berarti kemudian Apa alasan beliau, Ustaz? alasan beliau karena hari ini Mhm, manusia cara berpikirnya maju banget gitu ya? sudah sangat maju Mhm, sehingga lebih mudah untuk bisa mempercayai kebesaran Allah, mhm, bisa mendapatkan meyakini kebenaran Al-Qur'an dari betul. situ. Oh mungkin kaitannya juga dengan banyak para saintis masuk Islam. Misalkan ya, yang Betul, sebelumnya dia bukan Islam, betul, bukan Muslim, betul, convert ke agama betul, Islam. betul. Ada satu cerita yang saya pernah baca dikutip oleh Dokter Majid. Aduh saya lupa ya, ada dokter seperti dokter bedah kalau tidak Mhm, salah, berkebang berkebangsaan, pokoknya orang Eropa lah ya, iya, Prancis atau Jerman gitu ya. mmm, Bahkan pernah jadi dokter di kerajaan Saudi gitu ya. Mungkin di oh gitu. zaman Raja Faisal atau siapa gitu ya. Waktu itu si dokter ini pernah apa namanya, Agamanya belum agama maksudnya belum belum muslim, belum Muslim. belum muslim, belum Islam. Suatu hari dia melakukan apa namanya, riset lah gitu ya Mmm, tentang muminya Firaun, mumi, oh mumi mumi. Firaun. Nah, intinya gini, beliau kemudian bisa membuktikan Mhm, bahwa apa yang dikabarkan oleh Al-Qur'an, benar, Firaun itu mati tenggelam tenggelam. gitu ya. Dan kemudian kan apa dalam Diselamatkan. Al-Qur'an saya lupa ayatnya Set ya. "Tsumma nunajji bi badanika Ah, litakuna" ayah gitu deh. litakunya ayat gitu pokoknya Heeh, dijadikan untuk menjadi bukti gitu ya, iya. kebesaran dan kebenaran Al-Qur'an gitu kan, Mhm. kebesaran Allah gitu. Ternyata benar. Setelah itu langsung masuk Islam, Setelah meneliti meneliti itu, muminya Firaun. muminya Firaun itu. Dan benar, oh ternyata benar apa yang dikabarkan Al-Qur'an gitu ya. Tapi menarik ya teman-teman, tadi tuh Dokter Majid berdasarkan penyampaian Ustadz itu tadi, dari 2 ijaz ini di zaman kita hari ini Mhm, harusnya lebih ditonjolkan ya, lebih betul. ditonjolkan tuh dari sisi Quran I'jaz itu ilmiah. ijaz ilminya. Mhm, Karena memang gini Ustadz, menurut Anda tadi, yang antum sampaikan juga, cara berpikir orang hari ini tuh sudah maju sudah banget. maju banget sehingga ya bukti dari kemajuan berpikir kan kemajuan teknologi. Betul. Banyak sekali penemuan-penemuan, Mhm, ya hal-hal yang let's say atau bisa dikatakan smart gitu kan, nah, alat-alat yang membantu meringankan kerjaan betul, manusia. betul, betul, betul. Itu berarti sebenarnya ujungnya harusnya meyakini kebesaran Allah. Harusnya begitu. Mmm, Selain apa tuh? penemuan-penemuan ini Heeh, gitu ya, eee, juga, apa namanya, bisa membuat kehidupan manusia itu ya menjadi lebih mudah lagi kan gitu, betul. atau dalam bahasa beliau itu, eee, al-baqa al-baqa war-ruqi gitu. Jadi apa yang ada ditemukan oleh Mhm, manusia mhm, modern hari ini dari teknologi, apapun lah ya. penemuan-penemuan baru gitu loh. Mhm, Itu harus bisa membawa kepada kekekalan dan juga, eee, ketinggian dalam arti gini, kekekalan yang beliau maksud adalah kekekalan di dunia dan di akhirat gitu ya. mhm, Artinya jangan sampai kemudian teknologi digunakan untuk, musnahkan. memusnahkan orang lain. Oh enggak, dalam Islam kekekalan atau menjaga eksistensi manusia Oh, itu harus gitu. bisa dirasakan oleh semua orang gitu loh. Semua manusia Semua malah. manusia tanpa memandang bangsa, ras, Betul. kulit dan seterusnya kan gitu kan. Mhm, Begitu juga tapi harus sampai kemudian kekal juga di akhirat. akhirat kan gitu kan. Kan itu tujuan kita gitu kan bisa sampai Betul. surga kan gitu kan. Nah, kemudian ada juga, ruqi maksudnya apa namanya, Meningkatkan meningkatkan kualitas. kualitas kehidupan manusia secara ruhi dan secara maddi, secara, apa namanya, Terlihat dan tidak terlihat. secara terlihat atau tidak atau Heeh, secara apa namanya, material secara dan moral. material dan moral kan gitu kan. Jangan sampai justru, penemuan-penemuan yang dahsyat Meningkatkan material, non moral. tapi tidak bermoral kan Iya. gitu kan. Ini kan yang kita lihat pada hari ini gitu kan. Iya. Orang semakin berduit justru semakin, Mmm, belangsakan atau semakin menindas, semakin tidak at berperi atau gini kemanusiaan kan Ustaz, gitu. gadget, teknologi nih, kalau Mhm. yang sering kita bilang menjauhkan yang dekat, mendekatkan yang jauh. Nah, bisa jadi seperti itu Ini kan kan gitu kan. timpang ini ya salah satunya tuh ya. Memudahkan kan seharusnya, oh lebih mudah lagi berkomunikasi, Heeh, lebih mudah lagi untuk saling memahami, kan gitu seharusnya betul. kan gitu kan. Itu yang mungkin pada hari ini agak, wah kok kenapa ya aku jadi ada ketimpangan gitu, teknologinya maju, HP-nya
gadgetnya Smart. smart, orangnya stupid gitu kan. Nah, ini kan bahaya ini. Nggak smart. Gitu ya. Tadi Nah, kan antum bahas siapa tadi? Kudroh. Kudroh Yang irodah belum kita bahas kayaknya, Ustaz. belum kita bahas. Irodah Heeh. maksudnya adalah kemauan, Iya. keinginan untuk atau kemauan untuk mencapai pada kebaikan-kebaikan. Ya, intinya sih tadi beliau nanti kita akan dapatkan pernyataan-pernyataan beliau bahwa tujuan dari semuanya itu harus sampai pada ya tadi al-baqa waruqi gitu ya. Eksistensi manusia Dunia dan di akhirat. dunia dan akhirat maupun juga nanti Meningkatkan peningkatan kualitas kualitas hidup manusia secara moral dan material. material gitu. Artinya orang kadang punya kemauan nih, Sat. Iya. Tapi kemauan dia Mm-mm. justru melenyapkan orang lain gitu. Menghancurkan orang lain gitu, meniadakan orang lain kan gitu kan. Oh, kemauan yang dimaksud sini tanpa harus mengusik orang lain Ya, gitu. iya justru harus membuat orang menjadi lebih nyaman juga Oke. tanpa melihat ras, bangsa, kulit, agama juga bahkan Iya. gitu ya. Memang harus begitu Sat. Nah, sekarang jadi pertanyaan berikutnya adalah Nah, kalau tadi kita katakan bahwa seseorang itu bisa konsisten dan mm-mm. bisa beramal soleh dengan baik, Iya, artinya secara implementasi bagus gitu ya, bagus. pemanfaatannya bagus. Kan tadi ada dua, ada kudroh taskhiriyah dan ada irodah, Hmm. ada kemampuan dan ada kemauan. Kemauan. Nah, bagaimana cara kita bisa Hmm. mendidik diri kita Agar agar dua hal itu ada dua dalam hal diri kita. tersebut ada dalam diri kita dan kemudian menjadi optimal dan maksimal. Apa Ustaz? Dari saran beliau apa itu Nah, yang bisa kita ini di breakdown lagi oleh beliau. hmm. Kudroh taskhiriyah itu adalah hasil perkawinan antara kemampuan berpikir Mm-mm. dan juga adanya apa namanya pembelajaran terhadap kondisi sosial Mm-mm. atau juga belajar terhadap petunjuk-petunjuk agama Hmm. dan juga belajar terhadap objek-objek alam yang bisa dimanfaatkan. Artinya beberapa hal itu yang mendukung adanya dorongan kudroh, Adanya kudroh gitu. adanya kudroh dalam Mm-mm, diri seseorang. betul. Tadi kan berpikir, terus yang kedua ada antum sebut tentang agama, Iya. nilai-nilai agama maksudnya atau apa? Artinya begini, beliau dalam salah satu kesempatan di bukunya beliau mengatakan begini, eh, agama itu sebenarnya bagian dari sosial, Ya. tetapi karena agama memiliki tingkatan kedudukan yang sangat tinggi, yang sangat mulia, Hmm. maka kemudian agama itu cenderung agak apa namanya kan diberikan porsi lebih gitu. Oke. Artinya begini, ketika kita bersosial, Iya. ketika kita melakukan apapun dalam kehidupan ini, agama yang harus leading, dia harus memimpin, dia Iya, harus iya. menjadi apa namanya Panduan. panduan, dia yang harus memandu gitu. Jangan justru dunia yang memandu, tapi Hmm. agama yang ngekor kan gitu. Oke. Justru bahaya kan gitu kan. Hmm. Karena kalau agama Iya. yang mengekor kan agamanya yang diotak-atik sesuai dengan keinginan Kemauan, kemauan dunia ya kepentingan. kepentingan dunianya Hmm. gitu kan. Justru agama yang harus dijadikan leadernya Panduannya. gitu, ya, panduannya dan pemimpinnya kan gitu kan. Nah, jadi begitu. Ketika seseorang Hmm. melakukan perbaikan terhadap cara berpikirnya, artinya dia memiliki cara berpikir yang baik, Ya. kemudian dia mempelajari Nilai-nilai agama. nilai-nilai agama, kemudian kondisi sosial, Hmm. artinya memahami kondisi sosial itu artinya begini, Sat. Eh, ada kondisi sosial yang baik, ada kondisi sosial yang buruk gitu. Iya. Ada yang sehat, ada yang sakit lah kan Iya. gitu kan. Kan dari sini orang nanti akan bisa mempelajari kenapa kondisi sosial di masyarakat A itu baik, Begini. sehat, tapi di Yang lain. yang lain sakit gitu Hmm. kan. Nah, itu yang kemudian nanti eh, ketika memiliki cara berpikir yang baik, ini bisa dipilah-pilih gitu kan. Oh, Oh. karena yang baik itu sebab-sebabnya ini, yang buruk berarti harus dijauhi. Berarti Yang dari awal dia harus bergaul ya, Syed? jelas, jelas itu. Bukan melek sosial gitu Harus maksudnya. melek Melek sosial, sosial. harus melek sosial. Hmm. Bahkan dalam faktanya Hmm. orang yang disebut sebagai introvert gitu Iya, ya. iya. Artinya dia susah bergaul. Lagi zaman ya kalimat itu. Itu gitu kan.
Ada orang yang susah bergaul, artinya dia sangat tertutup. Pada hakikatnya dia tidak akan betah kecuali dia akan bersosial. Makanya kemudian ada sosial media kan gitu kan. Cuma beda tempat Cuma aja. beda tempat, tapi itu kan bentuk dia meluapkan, mengekspresikan bahwasanya dia sebenarnya butuh dengan kehidupan sosial. Oh iya Kan sih, gitu kan? iya sih, iya sih. Minimal kan dia scroll, bacain komen. Artinya kan dia mendengar, setidaknya dia Betul. mengetahui oh komen orang Nggak seperti ini. benar-benar introvert Enggak sebenarnya. benar-benar, enggak bisa saat Kita nggak bisa manusia itu udah bawaannya hidup sosial hidup gitu ya. sosial. Kan begitu kan? Itu begitu. Nah, jadi begitu saat itu Dia harus melek kondisi masyarakat tadi, berpikirnya yang benar, kemudian memilah dan memilih hal-hal yang dia lihat dari sosialnya betul. untuk jadi apa tadi, dorongan kemampuan. Betul. Kemampuan apa kemauan tadi? Kemampuan, Kemampuan. kudratus khairiyah. Makanya Rasulullah dalam banyak kesempatan kan sering menceritakan Iya. kepada para sahabat gitu ya. Ini keadaan umat-umat terdahulu yang hancur, Begini. yang rusak, itu kan seperti ini gitu kan. Sementara keadaan yang terus membaik, artinya sebab-sebab Iya. kemajuan tuh seperti ini dan seperti itu. Itu kan bentuk cara Rasulullah untuk mendidik para sahabat untuk memiliki mental, cara berpikir, kemudian terlahir kemampuan Iya. untuk bisa mengelola, memanfaatkan dan seterusnya. Berarti kan artinya Rasul sedang menceritakan Betul. kisah ya. Kisah orang terdahulu sebagai pelajaran Betul. buat ya tadi umatnya, khususnya para sahabat yang mendapatkan sentuhan langsung dari Rasulullah tadi ya. Betul. Ini kan kudroh taskhiriyah atau kita bahasakan tadi dorongan kemampuan untuk Ya. supaya seseorang bisa bertindak atau beramal atau berkarya. Tadi kita kurang banyak porsinya di bab kemauan nih, belum banyak nih iradah atau yang tadi antum sebut tadi. Kalau iroda, menurut beliau itu bisa teroptimalkan ketika ada perkawinan antara dua hal. Apa itu? Yang pertama, kemampuan cara berpikir. Jadi kemampuan cara Sama-sama berpikir ada di dua ada di tempat mana, gitu ya. ya. Jadi dia nanti akan dibahas panjang lebar sekali oleh beliau tentang kemampuan cara berpikir. Bagaimana mengoptimalkannya, bagaimana caranya, apa saja cara berpikir yang diajarkan oleh Islam gitu ya. Itu sangat panjang sekali. Kemudian yang kedua, ketika cara berpikir yang benar gitu ya, berkawinan dengan adanya nilai atau role model yang baik, yang luhur atau al-matsalul a'la yang beliau sebut. Role model yang artinya gini, ketika seseorang memiliki cara berpikir yang baik dan kemudian memiliki nilai atau role model yang luhur, maka akan punya kemauan yang baik pula. Karena nanti yang akan jadi apa namanya head to head gitu ya, yang versus itu adalah nilai atau role model yang luhur itu yang seperti apa? Kan gitu kan pertanyaannya. Perdebatannya kan begitu. Iya. Yang Islam ajarkan adalah yang benar-benar yang bisa dikatakan sebagai al-matsalul a'la. Role model yang benar-benar luhur. Karena dalam hal ini maksudnya contohnya misalnya begini, Sat. Role model Islam, role model atau nilai Islam itu kan ada yang ya tadi lah al-jannah gitu ya, surga. Bahwasanya setiap kita beramal itu tujuan kita adalah surga. Gitu. Itu kan nilai yang baik gitu ya, role model yang mulia, yang luhur. Berbeda dengan role model orang nilai yang bentuknya adalah yang penting gue cuan. Kan gitu. Orientasi kali. Orientasinya kan cuan. Ketika dia orientasinya cuan, kemauannya pokoknya kemauannya lahirnya adalah ya pokoknya bagaimanapun caranya, halal atau haram, baik atau tidak baik, merugikan orang atau tidak merugikan, yang penting gue dapet cuan, kan begitu kan? Ini yang dimaksud dengan al-matsalul a'la, contohnya seperti itu. Nah, kemauan yang baik itu terlahir ketika terjadi perkawinan antara dua hal tadi, kemampuan berpikir yang baik, dan ketika ada al-matsalul a'la yang benar-benar al-matsalul a'la, yang benar-benar luhur. Al-matsalah bisa diartikan dengan orientasi, bisa dikatakan seperti itu, orientasi, visi, nilai, gitu. Nilai-nilai, value ya, gitu kan. Gitu. Ya itu artinya dari dua hal tadi kayaknya menariknya kita
Islam sangat concern dengan pemikiran atau pikiran seseorang ya, Betul, akal ya. betul, betul. Artinya seingat saya waktu itu saya pernah baca Ibnu Khaldun dalam mukaddimahnya beliau itu beliau menyebutkan dengan sahibul fikr. Hmm. Jadi sahibul fikr itu manusia untuk dia bisa berkembang, berkarya, dia harus mikir. Betul. Selagi dia nggak mikir, kayaknya dia Iya, nggak akan ngapa-ngapain, Ustaz. iya. Termasuk tadi yang Ustadz Ridho sampaikan nih teman-teman, dari yang beliau kaji dengan pemikiran Dr. Majid itu, jadi ada dua hal yang menjadi unsur atau harus ada di jiwa seseorang yang ingin menjadi soleh dan muslih. Hmm, Yang pertama tadi adalah iradah yang kita artikan kemauan. hmm. Adapun yang kedua tadi apa Ustaz? Kudroh taskhiriyah, Kudroh taskhiriyah yang kita artikan dengan kemampuan. kemampuan. Yang kedua-duanya ini ada apa ya bahasanya cabangnya lagi Ada untuk bisa cabangnya lagi. hadir dalam diri seseorang. Nah, Tapi yang menariknya dua-duanya di antara satu dan kedua ini ada yang berpikir. Itu nih itu. saya agak ini di bab itu Ustaz, mikir itu ya. Nah. Dan tiga hal ini artinya kan berarti ada tiga hal gitu ya. Heeh, Kemampuan berpikir, kemudian al-matsalul a'la, betul. role model atau visi Sama atau satu lagi value, apa dan tadi? satu lagi apa namanya, mempelajari Kondisi sosial. kondisi sosial, kondisi Iya. agama, dan Hmm. kaun gitu ya, alam semesta gitu ya. Ini nanti akan kita lebih Oh, masya Allah. detailkan lagi pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Masya Allah, masya Allah. Pastinya Ustadz Bambang akan terus memberikan sharing-sharing faidahnya lagi nih ke kita. Artinya teman-teman yang perlu kita sadari untuk jadi seorang yang soleh nggak cukup, tapi kita butuh tahu apa saja yang bisa menghadirkan kesolehan, apa saja yang bisa menjadi dorongan supaya kita bisa jadi soleh, sekaligus kita jadi muslih. Artinya kita soleh pribadi, muslih secara hubungan kita dengan yang lain. Terima kasih Ustadz Bambang, jazakumullah khairan. Jazakallah. Sebenarnya pembahasannya menarik sekali, tapi kata Ustadz Bambang nanti akan ada pembahasan yang khusus dan itu akan lebih mendalam lagi. Kira-kira itu teman-teman, sahabat asli, semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk jadi ya bekal kita lah. Bekal sekaligus kita tambah yakin bahwa Islam memikirkan sampai sebegitu detailnya untuk kita bisa menjadi orang yang soleh sekaligus muslih. Wallahu ta'ala. Sampai jumpa di episode yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.